Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih membuat coding ya, membuat coding di SPSS. Jadi memang setiap pengolahan data itu biasanya kita gunakan SPSS ya. Namun ada beberapa aplikasi lain yang juga bisa digunakan untuk kita mengolah data seperti SPSS itu sendiri, kemudian ada Stata, Envivo, dan lain-lain. Nah, kali ini karena kita menggunakan SPSS maupun segala aplikasi, maka sebenarnya aplikasi ini seperti kalkulator. Jadi di dalamnya itu sudah ada rumus ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal mengisi kode dan kalkulator atau SPSS ini nanti yang akan menghitung. Nah, kodenya itu harus benar supaya nanti pada saat kita mengolah datanya atau analyzing itu hasilnya juga tepat gitu ya teman-teman. Nah teman-teman jadi kodenya ini kita buat berdasarkan kuesioner ya, kuesioner yang kita punya itu dari mulai yang ada data demografi, kemudian nanti hasil dari setiap variabelnya ya, seperti yang kemarin saya jelaskan contoh untuk pengetahuan gitu ya. Nah nanti di sini teman-teman bisa untuk mengolah datanya, namun sebelumnya itu harus memberikan coding. Saya kasih contohnya langsung ya teman-teman. Oke, jadi katakanlah di sini saya punya judul kuesioner adalah hubungan perilaku caring perawat anestesi dengan kepuasan pre-anestesi di ruang rawat inap. Jadi di sini tuh ada meneliti tentang perilaku caring perawat. Ya, ada dua variabelnya, yaitu perilaku caring perawat dan kepuasan pelayanan pre-anestesi. Sekarang yang kita mau, kan kita harus menguji. Jadi kalau di dalam pengujian sebuah karya ilmiah, kalau mau ini adalah penelitian kuantitatif atau penelitian berdasarkan atas angka, maka semua itu harus didasarkan atas angka. Jadi seperti yang tadi saya bilang harus dibuat kodenya supaya nanti kalkulatornya bisa hitung gitu ya. Nah, ini adalah kuesioner Anda teman-teman ya. Belum lagi nanti ditambah ini kuesioner khusus untuk data univariat ya. Kalau univariat itu lebih kepada gambaran, hanya satu variabel, bisa juga univariat itu variabelnya banyak, tapi yang dianalisis di sini hanya distribusi frekuensinya. Ini cocok untuk penelitian dengan judul gambaran gitu ya, karena kita hanya mengetahui presentasinya. Kemudian kalau ada juga karena ini ada dua, ini ada perilaku perawat dan kepuasan pelayanan, berarti ini ada dua variabel tambahan untuk analisis bivariat atau multivariat juga bisa. Nah, bisa kita tambahkan di sini juga ya. Bisa kita tambahkan di sini 6 perilaku caring. Ya, perilaku caring bisa kita baik B C kurang. Nah, terus kemudian nanti ada kepuasan. Kepuasan ya. Kepuasannya bisa puas, A, puas, dan B, tidak puas. Nah, bisa seperti itu ya. Oke, sekarang saya atur. Oke. Nah, sekarang sudah seperti ini ya, teman-teman. Sudah seperti ini. Sekarang bagaimana nanti kita akan memasukkannya di dalam SPSS. Namun sebelum masuk di SPSS kita harus memberikan kode dulu. Jadi kodenya ini atas subvariabel yang harus kita masukkan. Contoh, laki-laki kita kasih kode 1, perempuan kita kasih kode 2.
Terus umum kita kasih kode 1, ya. BPJS kita kasih kode 2, jasa raharja kita kasih kode 3, jaminan lain kita kasih kode 4. Pendidikan SMP kita kasih kode 1, SLTA 2, D3 3, S1 2. Kemudian PNS kasih kode 1, swasta 2, tani 3, 4, tidak bekerja bisa, atau bisa sebaliknya juga bisa. Baik kita kasih kode 1 atau kita kasih kode 3 deh ya, atau yang ini juga kita kasih kode yang tidak bekerja. Oke. 4 kita kasih kode 1, 2, ya. Kalau saya boleh saran, sesuatu yang pilihannya di sini adalah tidak atau paling rendah, itu kasih kode 0 atau 1, baru nanti tingkatannya tinggi. Contoh yang ini baik 3, terus 2, terus kurang 1. Tadi kan tidak bekerja kita kasih kode 1. Ini yang paling rendah gitu ya. Terus kemudian puas, ya, puas kita kasih kode 2, sedangkan tidak puas kita kasih kode 1 gitu ya. Gampang. Tidak puas, terus puasnya 2. Sesuatu yang nilainya rendah kita kasih sesuatu yang ada tidak atau kurang atau tidak lagi, atau ini SD. Nanti kalau ini ada SD, maka SD itu yang paling rendah, atau tidak sekolah berarti tidak sekolah yang paling rendah gitu ya. Oke, puas dan tidak puas 1, 2, 3, dan 4 ini adalah coding ya teman-teman. Nah, coding itu nanti kita akan bawa ke SPSS teman-teman. Jadi saya kasih contoh gini, ini sudah selesai ya codingnya, sudah kita buat di Word dulu, kemudian kita buka SPSS, sudah terbuka seperti ini ya. Kemudian kita buka variable view. Buka variable view teman-teman. Di sini ada tulis name, type, with, decimal, label, value, missing, dan column. Kita kasih dulu di sini namanya jenis kelamin. Kita singkat ya, JK. Kemarin saya sudah bilang bahwa kalau di name itu nggak boleh ada ini, nggak boleh ada spasi ya. JK sudah ini. Terus biar nggak ada koma-komanya nanti kita kasih 0. Terus label ini ya, label ini kita isi secara penuh. Ini boleh pakai spasi, kita tulis jenis kelamin ya, kemudian masuk ke non. Nah, ini variabel coding tadi itu yang kita masukkan di sini ya. Ini kita masukkan value, kita masukkan 1. Terus laki-laki, add ya, terus 2 perempuan ya, add lagi. Oke. Terus oke. Terus kemudian kita masuk variabel kedua apa? Sumber biaya. Kita kasih kode sumber underscore biaya. Terus tab kita kasih turun desimalnya jadi 0. Terus ketik sumber biaya, masuk di value, kita klik di sampingnya. Di sini ada 1 umum. Nah, add lagi 2 BPJS, nah, add lagi 3 jasa raharja, 4 jaminan lain. Oke, terus kita masuk ke pendidikan. Nah, si wiridnya jadi 0, sorry, desimalnya jadi 0.
pendidikan, kita kasih di sini non 1 SMP, kemudian 2 SLTA, kemudian 3 D3, 4 S1, terus kemudian ada lagi pekerjaan. Masukkan di sini pekerjaan. Nah, kita kasih label. Nah, 1 tidak bekerja. Lihat lagi. 2 swasta. 3 tani. 4 gitu ya. Oke. Terus kemudian perilaku sport caring. Ya. Perilaku caring. Ya. Kemudian non 1 kurang 2 cukup, 3 baik. Sekarang kepuasan. Sini lagi, terus kepuasan. Nah, si 1 tidak puas, 2 puas. Ini kan sudah nih. Sudah selesai. Namun Anda harus perhatikan ini soal ini. Nah, ini. Kita perhatikan soal skalanya ya. Kita perhatikan soal skalanya. Karena ini jenis kelamin itu hanya ada 2, laki-laki dan perempuan, maka kita ganti di sini jadi nominal. Begitupun juga dengan kepuasan yang hanya ada 2, kita ganti nominal. Namun karena dari sumber biaya sampai di perilaku caring ini semuanya adalah ada punya tingkatan lebih dari 2, maka kita ganti di sini jadi ordinal. Ya. Nah, sekarang ini sudah selesai nih. Tinggal kita balik, kita lihat. Nah, ini sudah masuk semua. Jenis kelamin, sumber biaya, pendidikan, pekerjaan, perilaku, kepuasan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tinggal pilih aja. Mau pilih yang mana? Oh, kalau kita label di sini ya. Balik. Mau yang mana? Laki-laki, perempuan. Ada, tergantung dengan isi kuesioner yang sudah ada. Ya. Mau yang mana? Umum, BPJS, Jasa Harja, dan yang lain. Terus SMP, SLTA, D3, dan sebagainya. Terus kemudian petani, nah, perilakunya cukup baik kurang, dan di sini puas dan tidak puas, gitu ya teman-teman. Nah, kalau contoh teman-teman mengisi semuanya ini ya, dengan nilainya adalah 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, ya. Terus 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, sorry. Ini namanya kita mengisi sesuai dengan coding. Ya. Codingnya itu diambil dari isian kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Ya. Nanti kalau seandainya kita mau lihat, semua berubah seperti ini. Itulah gunanya coding, supaya nanti kalau kita mau analisis ya teman-teman, kalau kita mau analisis berapa sih prosentase
laki-laki, kemudian sumber biaya pendidikan, pekerjaan dan lain-lain, ya udah. Karena ini sudah jadi kalkulator, ya tinggal kita analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi, semuanya kita pindahkan di sini, kita oke. Kalau kita sudah oke, hasilnya keluar seperti ini. Nah, karena ini kalkulator, nah jadi di sini jumlah sampelnya itu adalah jumlah sampelnya itu ada 5 orang. Terus kemudian frekuensinya laki-laki ada 4, perempuan ada 1. Terus sumber biaya yang umum ada 2, BPJS 1, Jasara Harja 1, jaminan lain 1, totalnya ada 5. Kemudian pendidikan SMP itu ada 2, SLTA 2. Kemudian yang tidak bekerja 2, swasta 2, PNS 1. Terus kurang perilaku caring yang kurang ada 3, cukup 2. Kemudian kepuasan yang tidak puas ada 3, yang puas hanya ada 2. Itulah gunanya codingnya di dalam kalkulator SPSS. Jadi kalau teman-teman mengisi codingnya salah, maka di sini nanti akan timbul missing. Ya, akan timbul missing. Jadi harapannya adalah kalau ada 5 responden, semua codingnya itu harus benar. Ya, codingnya buat dulu di SPSS seperti ini. Maaf, di Word seperti ini, bisa juga menggunakan Excel, boleh. Nanti baru teman-teman pindahkan ke buatnya itu di variable view, isi dulu semuanya di sini, di value teristimewa. Kemudian kembali ke data view, baru teman-teman mulai untuk mengisi data sesuai yang isian dari kuesioner yang ada, ya. Oke, dari saya cukup, simpel sekali kan. Jadi cukup sekian dan terima kasih, selamat pagi.